Hai, apakah kalian tahu ternyata tanaman memiliki banyak cara untuk berkembang biak? Nah, bagaimana cara berkembangbiakan tanaman itu? Mari kita saksikan video berikut ini. Berjumpa kembali dengan kanal pembelajaran SD Kota Semarang. Saya Doni Riyadi dari SD Alam Arido, Kota Semarang. Kali ini kita akan sama-sama mempelajari bagaimana cara perkembangbiakan tanaman. Tanaman memiliki kelebihan dibandingkan manusia dan hewan. Ia memiliki banyak cara untuk berkembang biak. Nah, dengan memahami bagaimana perkembangbiakan tanaman, kita akan dapat memanfaatkan tanaman sekaligus melestarikannya. Secara sederhana, perkembangbiakan tanaman terbagi menjadi dua, yaitu kawin dan tidak kawin. Kawin disebut pula dengan generatif dan tidak kawin disebut dengan vegetatif. Coba kamu ucapkan dua kata ini, generatif dan vegetatif, agar mudah diingat. Ya. Apa bedanya generatif dan vegetatif? Mari kita telah lebih dalam. Generatif atau kawin artinya tanaman tersebut mengalami penyerbukan atau nama lainnya polinasi. Masih ingatkah dengan istilah penyerbukan? Ya, betul. Penyerbukan adalah jatuhnya benar sari ke kepala putih di dalam bunga. Secara alami, biasanya penyerbukan pada tanaman dibantu oleh hewan seperti lebah, kumbang, dan kupu-kupu. Dari bunga ini, nanti ia akan berkembang menjadi bakal buah atau biji. Tanaman yang berbunga biasanya akan berkembang biak dengan generatif. Yuk, mari kita lihat contohnya yang ada di kebun sekolah. Tanaman yang berkembang biak secara generatif yang ada di sekitar kita diantaranya adalah nangka, belimbing ulu, jagung, telang, cabai, pepaya, ciplukan, kangkung, labu, dan rosella. Nah, sekarang giliran kalian. Coba kalian lihat dan amati tanaman yang ada di sekitar kalian. Lalu kalian tentukan mana di antara mereka yang berkembang biak secara generatif. Untuk perkembangbiakan secara vegetatif atau tidak kawin dilakukan dengan cara tanpa penyerbukan. Nah, vegetatif ini dibedakan menjadi dua, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Tanaman yang berkembang secara vegetatif alami setidaknya dilakukan dengan 8 cara. Yang pertama dengan tunas adventif, yang kedua dengan rizoma atau akar tinggal, yang ketiga spora, yang keempat dengan umbi akar, kelima dengan umbi batang, keenam dengan umbi lapis, ketujuh membelah diri, dan yang kedelapan dengan geragi. Nah, mari kita lihat contoh tanaman. Sedangkan untuk vegetatif buatan biasanya dilakukan oleh manusia. Yang pertama dengan mencangkok, yang kedua mengokulasi, yang ketiga menyetek,
keempat, mengenten. Dan yang kelima adalah dengan merunduk. Nah, setelah kita melihat dan memahami bagaimana cara perkembangbiakan pada tanaman, maka kita akan dapat memetik manfaatnya. Di antaranya yang pertama, kita akan dapat melakukan perkembangbiakan secara buatan terhadap tanaman dengan kualitas unggul dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Dan yang kedua, kita dapat pula melestarikan tanaman yang mulai langka atau jarang ditemukan, atau tanaman yang dilindungi. Demikianlah materi pembelajaran tentang perkembangbiakan tanaman di kelas 6. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa klik sukai, berlangganan atau subscribe, dan bagikan ke teman-teman atau share. Sampai jumpa lagi.